pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memiliki uang Rp10.000 dan kita bertemu dengan orang yang memiliki uang Rp2.000, pasti kita akan merasa bahwa kita jauh lebih punya daripada orang tersebut. Namun bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang memiliki uang Rp100.000? Pasti kita akan merasa rendah diri, bahkan merasa saya ini tidak mampu memiliki uang sebanyak itu. Dari gambaran ini mau menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda, baik dalam pergumulan maupun dalam kehidupan. Tetapi dari Paulus kita belajar untuk selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, mungkin surat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan dari dulu hingga sekarang, surat tetap dijadikan sebagai alat komunikasi dengan sesama. Namun bagaimana jika surat yang kita dapatkan, surat yang kita terima, adalah surat yang bersumber dari Tuhan? Di dalam surat tersebut, diawali dengan salam, dan bertuliskan dari Paulus dan Timotius. Bagaimana dua nama tersebut tercantum dalam satu surat? Namun pada ayat yang ketiga menunjukkan kata aku, yang menegaskan bahwa surat tersebut hanya ditulis oleh satu orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak ingin nantinya jemaat di Filipi hanya berpusat pada dirinya saja. Meskipun demikian, Timotius mampu menjelaskan isi surat tersebut kepada jemaat Filipi. Filipi ini merupakan sebuah kota yang sangat maju, bahkan sering disebut sebagai kota perantauan orang Roma. Bapak Ibu, ketika Paulus sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, ketika dia harus dipenjara karena memberitakan Injil, itu tidak menghentikan semangatnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dia tidak menyerah untuk selalu mengingatkan jemaat Filipi untuk melayani Tuhan dan selalu mengucap syukur atas keberadaan dimanapun. Ungkapan syukur yang dilakukan oleh Paulus bukan karena penderitaannya, bukan karena dia mensyukuri apa yang dia rasakan dalam penderitaannya, melainkan dia mengucap syukur karena apa yang ia rasakan pada saat ini itu tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan di kayu salib. Itulah yang membuat dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bapak Ibu pasti tidak mudah menjadi pengikut Tuhan karena akan selalu ada cobaan dan tantangan untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak dari antara kita yang terlena akan hal duniawi, sehingga membuat kita dapat lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangkan saja Bapak Ibu jika kita berada di posisi Paulus yang harus dihukum di dalam penjara akibat memberitakan Injil kepada jemaat di sana. Dan baginya pasti mustahil di dalam penjara ia dapat memberitakan Injil tersebut. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua yang kita anggap mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah akan selalu memperlengkapi kita dan senantiasa menolong kita selama apa yang kita lakukan demi kemuliaan namanya. Penderitaan yang dialami Paulus tidak menghentikan langkahnya untuk selalu mengucap syukur dan menyatakan kepeduliannya terhadap jemaat di Filipi. Meskipun di sana dia harus menanggung beban yang sangat berat demi kemuliaan nama Tuhan. Namun jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk menyatakan kepedulian kita terhadap sesama. Janganlah takut, janganlah khawatir, dan janganlah merasa diri kita tidak mampu. Karena
Allah turut bekerja dalam setiap pergumulan hidup kita, selama kita senantiasa menjawab panggilannya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan senantiasa pula memperlengkapi setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Yaitu dengan melayani sesama kita, baik dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan yang ada di luar gereja. Apalagi dalam situasi pada saat ini, kita harus mengalami situasi pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita harus saling bekerja sama, harus saling menguatkan satu sama lain. Kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kehidupan kita seringkali membuat kita menjadi lemah dan bahkan kehilangan harapan. Namun sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengerti bahwa setiap kejadian buruk yang ada pasti akan ada sukacita di baliknya. Mengucap syukur kepada Tuhan saat mengalami keadaan yang sulit sekalipun pastinya tidak mudah. Dalam keadaan baik saja seringkali kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal baik buruknya keadaan yang kita alami, tentunya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Sehingga sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, daripada harus hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat semakin menguatkan kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup dengan rasa syukur dan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin.